Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati, kami banggakan segenap para pimpinan di lingkungan STIK PTIK, bapak-bapak, ibu-ibu semua, terutama para mahasiswa STIK PTIK yang berbahagia. Mari sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah melakukan aktivitas, terutama pagi hari ini memulai aktivitas dengan membaca Al-Quran, membaca surah Yasin, membaca zikir. Mudah-mudahan kegiatan kita selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan kuliah pagi dengan tema merasa dalam pengawasan Allah. Dalam disiplin ilmu tasawuf ada bab khusus yang disebut dengan bab al-muraqabah. Apa itu al-muraqabah? Al-muraqabah itu berasal dari kalimat atau kata raqaba yuraqibu muraqabatan. Secara bahasa mempunyai arti pengawasan. Dari kata muraqabah ini muncul kata raqib. Siapa itu raqib? Raqib adalah salah satu malaikat yang wajib kita ketahui. Mengapa mempunyai nama raqib? Karena tugas pokoknya adalah memberikan kepengawasan, mencatat, ngawasi perbuatan kita sehari-hari. Jadi kalau kita sekarang mengenal teknologi CCTV, sebetulnya Allah sudah menaruh CCTV di pundak kalian semua dan tidak pernah meleset itu CCTV-nya. Kalau CCTV yang kita pasang ini bisa dirusak, bisa kabur gambarnya, bisa ada yang terlewatkan, bisa tidak jelas. Tapi kalau CCTV-nya malaikat raqib, semua tidak ada yang terlewatkan. Catatannya komplit, fotonya komplit. Kalian sedang apa, kapan, di mana, semua tercatat secara rapi. Nah, Al-Imam Al-Qushairi, ulama yang menulis kitab Risalah Qushairiyah tentang tasawuf, itu bercerita ketika mau bahas apa itu muraqabah. Ceritanya bagaimana? Wa kana Ibnu Umar fi safarin. Dulu Ibnu Umar, anaknya sahabat Umar, melakukan perjalanan naik kuda keliling. Ra'a gulaman yar'a ghanaman. Dalam perjalanannya melihat ada seorang bocah angon. Bocah angon itu pengembala. Kambingnya banyak.
Lalu Ibnu Umar turun tiba-tiba bertanya kepada bocah angon, hal tabi'u min hadzal ghanam wahidah, apakah anda bisa menjual kepada saya seekor kambing aja, saya mau beli nih. Padahal ini cuma ngetes doang. Apa kata sang bocah? Innaha laisat li, kambing ini semuanya bukan milik saya. Tegas ini. Saya cuman tugasnya mengembala, kambing ini bukan milik saya, maka saya tidak punya hak untuk menjual sekalipun hanya seekor. Luar biasa ini. Ibnu Umar penasaran. Apa kata Ibnu Umar? Kulli sahibiha, katakanlah kepada pemiliknya nanti kalau kamu pulang, inna dhi'ba akhadha minha wahidah, seekor dari sekian banyak kambing sudah diterkam serigala. Dikasih tahu itu modusnya. Kalau mau ngomong selamat, saya kasih tahu, kamu pulang tinggal bilang aja bosnya, kok kenapa hilang satu? Diterkam serigala. Ini sengaja untuk menguji sejauh mana bocah angon ini mempunyai komitmen, ya, punya integritas, punya nilai kepercayaan, amanah, sejauh mana. Kita diajari tentang integritas, yaitu kejujuran, kepercayaan. Sampai di mana itu yang bagian daripada karakter kita ini. Ternyata sang bocah angon tadi menjawab dengan tegas, dengan kalimat sederhana, fa ainallah. Kalau begitu di mana Allah? Mungkin aman kalau dijual, nggak ada yang tahu. Apalagi yang nyuruh anak tokoh, aman. Hanya sekedar seekor kambing saja, sementara kambingnya banyak tidak ketahuan. Apalagi dibuatkan alasan yang rasional, aman. Tapi kata sang bocah angon tadi, kalau begitu di mana Allah? Artinya apa? Seseorang itu harus tertancap dalam hatinya bahwa dirinya itu selalu dalam pengawasan Allah. Jadi kalau seseorang itu merasa dalam pengawasan Allah, pertama, dirinya akan selalu hati-hati, selalu mempertimbangkan aspek untung ruginya dalam bertindak, manfaat apa madarat. Jangan asal-asalan aja kita melakukan sesuatu, apalagi sesuatu itu berkaitan dengan ranah publik, kepentingan umum, nggak boleh ngawur. Satu ketika bapak-bapak semua, ibu-ibu akan menjadi pemimpin, diminta untuk secepatnya segera mengambil sebuah kebijakan, keputusan, maka kalian semua harus punya sifat muraqabah. Apa itu? Dirinya merasa dalam pengawasan Allah, sehingga apa? Tidak mau gegabah, tidak mau melakukan yang berpotensi melanggar aturan. Berpotensi saja nggak mau, apalagi jelas-jelas melanggar. Yang nomor dua, orang yang mempunyai rasa muraqabah, dirinya merasa diawasi oleh Allah, akan berbuat yang terbaik. Kalian menjadi mahasiswa, mahasiswa yang terbaik. Kalian menjadi pemimpin, pemimpin yang terbaik. Nah, dalam hadis Nabi, muraqabah itu disebut dengan ihsan.
Satu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril. Salah satu pertanyaannya adalah akhbirni mal ihsanu. Apa yang disebut dengan ihsan wahai Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalian beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seandainya engkau tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Kalau kita ini merasa ya selalu Allah itu hadir di hadapan kita, kita takut Pak mau berbuat maksiat. Kita akan berbuat yang terbaik. Jangankan Allah, pemimpin kita ini bapak-bapak ya, mungkin kita sebagai mahasiswa PTIK sedang melakukan aktivitas belajar, tiba-tiba Pak Gubernur itu ada di depan kita. Kira-kira bapak-bapak serius apa enggak nih? Wow, enggak ada yang main-main itu. Semua belajar serius. Ketika dikasih tugas dilakukan dengan serius. Enggak ada yang main-main. Tidak mau melakukan kekeliruan sekecil apapun. Berusaha untuk memberikan yang terbaik. Karena apa? Di hadapan kita ada atasan kita. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seandainya engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah selalu melihat kita. Kalau kita yakin betul-betul apa yang kita lakukan itu selalu diawasi oleh Allah, sama yang saya contohkan tadi. Mungkin pimpinan kita tidak hadir di depan kita, tapi bisa jadi pemimpin kita itu punya CCTV tadi, punya orang kepercayaannya yang suatu saat bisa melaporkan perilaku kita ini. Mungkin pimpinan kita nggak ngelihat kita satu persatu, mungkin tidak mengenal satu persatu, tapi ada orang dekat pimpinan kita yang selalu mengawasi. Katakanlah kalau dalam sistem kerja kita ini kita ada inspektorat, ya, kita ada yang mengawasi kinerja kita, belajar kita, apalagi misalnya belajarnya ini mendapatkan beasiswa, pasti itu ada orang yang ditugaskan untuk melakukan kepengawasan. Nah, kepengawasan yang terbaik itu adalah kepengawasan yang datangnya dari diri kita sendiri. Apa itu? Yaitu kepengawasan berupa sifat muraqabah. Apa itu sifat muraqabah? Sifat yang menempel dalam hati kita bahwa diri kita selalu bahwa diri kita merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita sudah membiasakan diri sejak muda, insya Allah menjadi kebiasaan kita. Begitu ada peluang nih, potensi berbuat kekeliruan, kesalahan, mungkin korupsi, mungkin penyalahgunaan wewenang, mungkin nepotisme, mungkin yang lain. Ingat, kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau pada tahun baru Hijriah seringkali kita mengulas tentang bagaimana konsep muhasabah. Muhasabah itu mawas diri, introspeksi. Sejauh mana perilaku kita pada tahun yang lalu seperti apa, lalu hari ini kita evaluasi agar yang baik kita pertahankan, yang buruk kita perbaiki. Tetapi lebih tinggi lagi adalah muraqabah. Jadi muhasabah itu baik, lebih tinggi lagi adalah muraqabah, bahwa diri kita selalu merasa dalam pengawasan Allah.
Itu sebabnya kata ihsan itu dalam bahasa Indonesia lebih tepat kita artikan kebaikan di atas rata-rata. Jadi ihsan itu kebaikan di atas rata-rata. Wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua kita harus baik, berbuat baik di atas rata-rata. Misalnya ini kan bapak-bapak semua punya orang tua, barangkali orang tua kita ini masih hidup, tolong jangan disepelekan itu orang tua kita. Kita harus memperlakukan orang tua dengan cara yang baik di atas rata-rata. Enggak boleh disamakan dengan tetangga, dengan kawan. Mumpung kalian masih ada kesempatan bisa ngurusi bapak ibu kalian, kita akan menyesal nanti seandainya orang tua kita meninggal dunia sementara kita belum melakukan apa-apa balas budi kepada orang tua. Mumpung bapak ibu semua masih ada kesempatan, lakukanlah orang tua kita ini dengan baik di atas rata-rata. Mari kita doakan orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Yang masih hidup kita doakan mudah-mudahan diberikan sehat wal afiat, diberikan kekuatan lahir dan batin, bisa membimbing kita semua. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.